说出了那句话。我要辞职。你让开除了？你才被开了呢！我把老板开了，我要自己创业了。Okay, boys, here we go. Hai semuanya, selamat datang kembali di Celengan Film. Film kali ini berjudul Coffee of Tea. Film ini menceritakan kurir paket yang direndahkan, namun bisa berhasil membuat bisnis kopi terbesar di Cina. Langsung aja kita melebur ke ceritanya. Pada awal film diceritakan ada seorang laki-laki muda berkacamata bernama Wei Jinbei. Dia mulai berbisnis pada usia 22 tahun. Dia telah membuat beberapa aplikasi untuk startupnya, di antaranya aplikasi sepeda bersama, aplikasi pengiriman bahan makanan, aplikasi kencan, dan beberapa aplikasi lainnya. Tapi semua itu gagal total. Kegagalan Jinbei sendiri baru saja terjadi 15 hari yang lalu, ketika ia kehilangan 890.000 yuan yang merupakan tabungan terakhirnya. Sejak kejadian itu, ia menjadi hidup menggembel dan menderita insomnia, bahkan tidak bisa tidur. Karena hal itulah, seseorang menyuruhnya untuk pergi ke psikiater untuk memeriksa kejiwaannya. Saat berada di psikiater, keadaan Jinbei malah bertambah buruk. Karena itulah ia berpikir untuk bunuh diri dengan cara melompat dari gedung pencakar langit yang benar-benar tinggi. Saat bersiap melompat dari gedung, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang menyelamatkannya dengan menarik jaket dari Jinbei. Ternyata lelaki itu adalah Hyubing. Dia tidak berniat menyelamatkan Jinbei, tapi ia di sana untuk mengirimkan sebuah paket terakhirnya untuk Jinbei. Hyubing sendiri tinggal di sebuah pegunungan di provinsi Yunnan. Sejak kecil, dia disuruh ayahnya untuk pergi meninggalkan desa agar ia bisa melihat dunia luar. Ia pun terobsesi untuk pergi ke Beijing. Saat hendak berpamitan, sepertinya ayahnya tidak menginginkan Hyubing untuk kembali ke desanya. Di Beijing, Hyubing bekerja sebagai kurir pengantar paket. Di kantor jasa pengiriman itu, nama Hyubing selalu menjadi perbincangan karena dirinya selalu menjadi karyawan terbaik di sana. Bahkan karena Hyubing menjadi karyawan terbaik secara terus-menerus sebanyak 100 kali beruntun. Dan ia telah mengirimkan paket lebih dari 500.000 kali. Karena prestasi Hyubing, para karyawan memiliki moto perusahaan, yaitu mengalahkan Hyubing dan menjadi nomor 1. Tak disangka, setelah perayaan karyawan terbaik Hyubing, ia lantas berhenti bekerja. Karena kabar ini, sontak semua karyawan dan manajer perusahaan kaget atas pernyataan dari Hyubing. Ternyata, Hyubing ini hendak membuka jasa pengirimannya sendiri di desanya. Setelah berpamitan kepada bosnya, dia berdedikasi untuk mengirimkan paket terakhirnya. Ternyata itu milik Jinbei yang ia temui di gedung pencakar langit tadi. Hyubing berbicara kepada Jinbei bahwa itu adalah paket terakhirnya. Awalnya, Jinbei berprasangka bahwa Hyubing ini dipecat dari pekerjaannya. Tapi setelah diberitahu, ternyata ia hendak membuat bisnis di kampung halamannya di Yunnan. Mendengar Hyubing yang hendak membuat bisnisnya, Jinbei menjadi ingat tentang bisnis yang telah ia buat dan gagal. Ia pun memberi beberapa kata-kata motivasi kepada Hyubing. Nah, tak disangka, Jinbei mau ikut pergi dengan Hyubing dan pergi ke kampung halamannya di Yunnan. Perjalanan pun dimulai. Jarak kota Beijing ke Yunnan ternyata cukup jauh, sekitar 1.200 km. Setelah lama di jalan, akhirnya mereka pun tiba di desa milik Hyubing. Saat sampai di desa, ternyata desa itu sedang mengadakan upacara Dewa Teh yang menjadi mata pencaharian di desa tempat tinggal Hyubing. Saat mereka berdua di sana, ketua desa yang sudah tua berniat untuk menyalakan kembang api yang menandakan bahwa mereka sedang berdoa kepada Dewa Teh. Awalnya para warga menginginkan para pemuda yang menaiki altar itu. Tetapi karena ketua desa ini orangnya angkuh, dia pun naik ke atas altar dan berusaha untuk menyalakan kembang api. Saat menyalakan kembang api, tiba-tiba saja kembang api itu terjatuh. Dan tentu saja membuat warga desa panik dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jinbei sedang diganggu oleh serangga mirip kumbang.
Saat acara selesai, orang tua Hyubing memarahi anaknya karena tiba-tiba saja dia kembali ke desa. Padahal orang tuanya menginginkan anaknya untuk tetap tinggal di Beijing. Saat orang tua Hyubing hendak memukul anaknya, tiba-tiba ada suara teriakan yang ternyata suara itu berasal dari kandang sapi. Ya, ternyata itu adalah Jinbei yang sedang dijilati oleh seekor sapi. Muka Jinbei menjadi bengkak karena serangga tadi. Oleh karena itu, warga desa yang melihat hal itu membiarkan seekor sapi menjilati luka yang dimiliki Jinbei. Nah, menurut warga desa, obat terbaik untuk sengatan serangga adalah membiarkan sapi untuk menjilatinya. Apalagi saat hendak makan siang di desa itu, makanan yang disajikan merupakan makanan ekstrim khas desa, seperti ulat, belalang, dan makanan ekstrim lainnya. Tapi untung saja, di desa itu merupakan penghasil teh terbaik. Jadi walaupun hidangannya ekstrim, Jinbei setidaknya bisa meminum beberapa gelas teh. Saat itu ternyata masih dalam upacara adat untuk berdoa kepada dewa teh. Para pemuda sedikit kecewa dengan hasil penjualan teh dan menganggap upacara itu tidak berguna karena semua panen teh akan dibeli dengan murah oleh pemilik pabrik teh. Mendengar hal itu, ketua desa pun marah dan mengusir pemuda itu. Jadi sekarang pemuda yang meninggalkan desa bertambah satu lagi. Dan sampai saat ini telah berjumlah 79 orang. Mendengar hal itu, Jinbei pun menganalisis mengenai penjualan teh yang ada di desa itu. Dan dia pun mulai paham kenapa teh di desa itu tidak laku dijual. Padahal rasanya sangat enak. Karena ia kebanyakan mengoceh tentang harga teh, tanpa disadari dia pun menampar dirinya sendiri dan membuat Hyubing kaget. Kemudian Hyubing dan Jinbei pergi ke bukit desa dan melihat upacara desa dari kejauhan. Jinbei sedikit ragu dengan ide yang dimiliki Hyubing. Apalagi sekarang pemuda kampung ada lagi yang meninggalkan kampung itu. Walaupun begitu, Hyubing tidak patah arah dan tetap saja berpegang teguh untuk membentuk sebuah bisnis pengiriman barang. Dia pun kembali mengajak Jinbei dan memanggilnya dengan sebutan rekan. 所以我才把我的想法告诉你啊，你是电商，我是快递员，咱俩门当户对呀。你别说， Awalnya, Jinbei masih saja ragu karena dulunya dia masih dilanda galau karena dia mengalami banyak kegagalan. Tapi Hyubing tetap saja memaksanya. Walaupun saat ia terjatuh ke dalam jurang karena dikagetkan oleh seekor sapi. Karena jatuh dari ketinggian, dia pun harus dirawat dan diberi gips oleh penduduk desa. Jinbei pun harus tidur satu ruangan dengan Hyubing dan banyak warga desa. Nah, karena hal itulah dia tidak bisa tidur karena selalu diganggu oleh anak yang tertidur di sampingnya. Ternyata hari itu luka lebam yang diakibatkan serangga telah sembuh karena jilatan sapi. Dan itu adalah hari di mana Jinbei tidak tidur selama 23 hari. 这是我失眠的第23天，也是我来黄鹿村的第2天，我可能再也没办法睡着了。 Hari pun berganti. Hyubing membeli sebuah warung kelontong untuk dijadikan kantor pengiriman miliknya. Setelah itu, dia merekrut beberapa karyawan yang ternyata para tetua desa yang sedang menganggur karena panen teh yang harganya tidak sebanding saat panen tiba. Mereka pun mulai memperkenalkan diri masing-masing, yang kebanyakan adalah warga desa. Melihat karyawan yang dimiliki Hyubing, Jinbei pun tidak percaya. Dia mengatakan bahwa jika paket itu diantarkan oleh orang-orang itu, maka paket itu akan keluar dari dunia. 你指望他们？我担心不等他们把快递送走，快递就很有可能把他们。 Para karyawan itu pun sedikit marah pada Jinbei. Tapi Jinbei pun merubah pikirannya ketika melihat kemampuan para pekerja. Setelah itu, karena bisnis Hyubing adalah jasa pengiriman, akhirnya mereka berdua pun mencari pelanggan di pasar. Sesampainya di pasar, mereka agak kesulitan untuk mencari pelanggan. Tapi karena ide Jinbei, mereka pun berhasil mendapatkan pelanggan dan menawarkan beberapa barang murah dari Shopee. Ia juga menawarkan pada warga desa yang ada di pasar, karena harga di Shopee lebih murah dibandingkan harga yang pedagang tawarkan. Tapi tentu saja hal itu membuat pedagang marah dan menganggap Hyubing penipu. Jinbei pun tahu pada akhirnya akan berakhir dengan dikeroyok pedagang pasar.
Sesampainya di kantor, mereka pun saling evaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tak disangka, saat mereka sedang berdebat, mereka pun mendapatkan pelanggan pertamanya. Nah, awalnya Jinbe masih saja ragu, tapi tak disangka pelanggan pertama mereka membawa teman-temannya dan pada akhirnya mereka pun malah kebanjiran order. Semua penduduk desa pun makin gila berbelanja karena ide dari Hyubing dan Jinbe. Di saat Jinbe sedang melihat-lihat pesanan kacamatanya, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah paket yang ditunjukkan kepada Lee Xiaohun. Mendengar nama itu membuat para kurir ketakutan karena Xiaohun itu dianggap sudah mati dan mayatnya berada di balik pegunungan. Tapi karena kegigihan Hyubing, dia pun tetap saja akan mengantarkan paket itu bersama dengan Jinbe. Di jalan mereka dikejutkan dengan beberapa warga desa yang nampak seperti hantu. Walaupun ketakutan, mereka pun akhirnya sampai di alamat yang ditulis oleh Xiaohun. Saat masuk ke dalam rumah, mereka pun ketakutan karena melihat sosok Xiaohun yang dikira hantu. Tapi ternyata Xiaohun ini masih hidup. Di sana dia sedang mengembangbiakan sebuah varian kopi. Ia dianggap mati oleh ayahnya yang merupakan kepala desa karena menebang beberapa pohon teh desa untuk menanaminya sebuah pohon kopi. Hyubing dan Jinbe pun tak lupa disuguhi oleh Xiaohun masing-masing satu cangkir kopi. Di sini Hyubing sama sekali tidak bisa menikmati rasa kopi, sedangkan Jinbe dan Xiaohun bisa merasakan cita rasa kopi yang mereka nilai kopi itu merupakan kopi terbaik di sana. Di sini Xiaohun tertegun karena baru kali ini dia bertemu dengan penikmat kopi semenjak dia meninggalkan desa. Karena saat ia berada di desa, minuman utama warganya biasanya adalah teh manis. Hyubing merasa cemburu karena Jinbe menjadi dekat dengan Xiaohun. Dia pun memberitahu bahwa dirinya membuka toko pengiriman dan paket yang ia kirim tidak dikenakan biaya sepeser pun dan Xiaohun diminta mampir ke sana. Nah, saat Hyubing meninggalkan Xiaohun, dia pun terus saja mengomel akan membuatnya untuk memakai jasa pengiriman yang ia miliki bersama dengan Jinbe. Hari pun berganti, tiba-tiba saja pemilik desa memberitahu penduduknya agar mereka menyisihkan uang untuk digunakan membangun jalan. Sayangnya, warga desa sudah mulai kehabisan uang dan uangnya telah mereka belanjakan barang-barang online. Mereka pun pergi ke Hyubing untuk meretrun semua barang-barang yang pernah dia beli. Karena tidak tega dengan warga desanya, Hyubing pun mulai meretrun barang-barang yang pernah warga desa beli hingga uang yang dimilikinya habis. Saat ditanya Jinbe berapa kerugian yang dialami oleh Hyubing adalah 193.000 yuan. Nah, saat berada di luar kamar, Jinbe merasa kesal mengapa Hyubing mengembalikan barang yang telah penduduk desa beli. Hyubing pun menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak keberatan karena penduduk desa baru pertama kali melakukan belanja online. Ia sama sekali tidak peduli jika merugi karena ia yakin di kemudian hari dia akan mendapatkan uang yang lebih besar. Jinbe pun mengerti dengan penjelasan Hyubing. Dia pun bilang padanya bahwa ia adalah teman satu-satunya dan dia tidak pandai menghibur orang yang dalam kesusahan. Keesokan harinya, Xiaohun marah-marah karena mobil miliknya dipreteli oleh Hyubing. Hyubing ini mempreteli ban mobil Xiaohun agar ia mau memakai jasa pengiriman miliknya saat Xiaohun mengirimkan paket kopi kepada seseorang. Oleh karena itu, saat mobil milik Xiaohun rusak, tentu saja ia akan datang ke tokonya dan memakai jasa pengiriman. Walaupun Xiaohun ini marah-marah, dia tetap saja menggunakan jasa pengiriman milik Hyubing. Dan terlihat mereka bertiga kembali berkumpul di rumah Xiaohun sambil menikmati kopi termantap buatannya. Ternyata Hyubing dan Jinbe mempunyai ide untuk memasarkan kopi milik Xiaohun. Awalnya Xiaohun tidak mau menjual kopinya karena dia menanam pohon kopi hanya sekedar hobinya saja. Tapi Jinbe tak ambil pusing. Dia terus bertanya hingga pada akhirnya ia mempunyai ide untuk menjualkan kopi miliknya. Dia juga mau menyediakan lahan untuk menanam kopi agar mempunyai hasil panen yang banyak. Di sini Xiaohun masih saja tidak berniat menjual kopi buatannya. Tapi Jinbe tak patah arang.
Dia pun mengirimkan sampel kopi yang telah dibuat Seo-hun untuk diikutsertakan dalam kontes kopi internasional yang berada di kediaman Jinbei dan letaknya berada di Amerika dan Italia. Xubing nampak kaget karena dia baru mengetahui bahwa teman bisnisnya mempunyai rumah di Amerika dan Italia, dan tanpa pikir panjang dia pun mengirimkan paket itu. Hari pengumuman pun tiba. Karena tidak ada sinyal, terpaksa mereka bertiga menaiki genteng rumah Seo-hun untuk mengetahui hasil dari kontes internasional. Nah, tak disangka, hasil dari kontes kopi internasional itu, kopi buatan Seo-hun menempati juara 2. Tentu saja mereka pun senang. Anak-anak desa yang mendengar hal itu berlarian dan berteriak seolah mereka baru saja memenangkan emas di Olimpiade. Di malam harinya, Seo-hun, Xubing, dan Jinbei menaiki pohon besar dan saling curhat masalah masing-masing yang mereka hadapi. Sampai pada akhirnya, Jinbei mengaku ia tidak pernah bisa tidur nyenyak karena selalu gagal dalam berbisnis. Karena tidak bisa tidur, dia terpaksa meminum obat tidur yang awalnya 1 pil, lama-kelamaan menjadi 4 butir. Dan sampai sekarang, dia sudah tidak tidur dalam kurun waktu puluhan hari. Saat malam semakin larut, tiba-tiba saja sekelompok kunang-kunang datang menghampiri mereka, dan pagi pun datang. Tak disangka, Jinbei ternyata tidur dengan nyenyak. Segala kerisauannya telah hilang. Teman-teman Jinbei terlihat bahagia dengan apa yang baru saja Jinbei alami. Saat pagi menjelang, mereka pun mulai menjadi mitra bisnis. Jinbei yang berkecimpung dalam dunia e-commerce, Seo-hun dalam produksi kopi, sedangkan Xubing dalam bidang pengiriman. 3 orang yang gagal pun memulai bisnis mereka dengan kesungguhan hati. Dengan pemikiran matang Jinbei, Xubing pun meminta persetujuan penduduk desa untuk menanam kopi secara massal menggunakan pengeras suara milik ayah Seo-hun. Ia meyakinkan para penduduk desa untuk menanam bibit kopi. Awalnya kepala desa terlihat marah, tapi pada akhirnya dia tidak akan memarahi mereka bertiga karena memiliki ide gila itu. Ia hanya mengkhawatirkan warga desa jika saja mereka semua akan gagal dalam menanam kopi. Xubing pun berkata bahwa kepala desa adalah ayah dari Seo-hun, bukan warga desa. Jadi warga desa berhak untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan. Dengan hati yang sedih, mereka bertiga pun tinggal di rumah Seo-hun. Saat sedang tertidur, tak disangka para penduduk desa datang ke rumah Seo-hun untuk diajari menanam kopi. Dan mereka telah menyediakan tanah yang dimiliki untuk ditanami bibit kopi milik Seo-hun. Walaupun Jinbei dan kawan-kawan tidak bisa membayar, tapi warga desa pun percaya dengan ucapan mereka bertiga. Dan pada akhirnya, semua lahan yang awalnya ditanami pohon teh berubah menjadi pohon kopi. Hari-hari pun berlalu, tanaman kopi yang ditanam oleh warga desa perlahan sudah mulai menghasilkan. Bahkan saat dijual di marketplace seperti Shopee, produk yang mereka jual laku keras, walaupun dengan harga yang mahal. Saat mereka sedang menikmati kesuksesan dengan mandi di kolam biji kopi, tiba-tiba saja seseorang menelponnya untuk bertemu. Ternyata, telepon itu dari pemasok terbesar kopi di dunia. Saking gembiranya, mereka melanjutkan mandi kopi sambil bersenang-senang dengan hasil jerih payah yang mereka buat. Di malam harinya, Seo-hun curhat bagaimana dia bisa dibuang oleh ayahnya. Dia sangat ingin menang dari ayahnya. Oleh sebab itu, dia meracik kopi buatannya dan setelah sekian lama, akhirnya dia bisa menang darinya. Di pagi hari, orang itu akhirnya datang ke kediaman Seo-hun. Awalnya mereka sangat senang karena apa yang mereka kerjakan dihadiahi uang sebesar 6 juta yen. Jinbei adalah orang yang menginginkan uang itu, sedangkan Seo-hun dan Xubing hanya memikirkan warga desa karena pada mulanya dia berniat untuk membuat warga kampungnya menjadi sukses. Dia berpikiran jika ia menjual kopi tersebut pada orang itu, maka warga desanya sama sekali tidak ada perubahan seperti pada waktu warga desa menjual tehnya ke beberapa pabrik di kota. Mereka bertiga pun bersitegang dan membuat Jinbei marah. Akhirnya, Jinbei meninggalkan Yunnan dan pergi kembali ke Beijing untuk bertemu psikiaternya. Di sana dia membicarakan bagaimana kehidupan di desa Yunnan.
Akhirnya lama-kelamaan Jinbei pun akhirnya mulai sadar apa yang seharusnya dia lakukan. Akhirnya dia kembali ke desa untuk bertemu dengan Xiubing dan Xiaohun, lalu melanjutkan bisnis yang saat itu sempat terhenti. Jinbei dan teman-temannya pun akhirnya sudah memiliki pabrik kopi dan mempunyai calon pembeli di seluruh daratan Cina. Bahkan dalam flash sale saja, produknya terjual hanya dalam beberapa detik saja. Akhirnya mereka pun mendapatkan penghargaan dan kopi mereka laku di 30 negara berbeda. Di desa, bisnis pengiriman barang milik Xiubing masih laku keras dan bisa memperkerjakan penduduk desa. Di sini Xiaohun minta maaf pada ayahnya karena masalah perdebatan antara kopi dan teh. Ayah Xiaohun diberi kopi bikinan anaknya dan disuruh untuk mencicipi. Dia pun berkata, kopi buatan Xiaohun sangat tidak enak. Dan Xiaohun malah tertawa. Ayah Xiaohun ternyata berpura-pura kopi buatannya pahit, padahal sebenarnya kopi itu sangatlah enak. Hal itu sama seperti ketika Xiaohun mengatakan teh di desanya tidak enak, padahal sebenarnya Xiaohun juga menginginkan teh itu. Akhirnya mereka berdua pun menjadi baikan dan Xiaohun diterima kembali di desanya. Di akhir film, Jinbei dan teman-temannya tidak peduli bahwa yang bekerja dengannya adalah orang-orang tua yang minim kemampuan. Mereka bertiga bertekad agar semua orang yang ada di desanya bisa kembali dan memajukan desa yang selama ini jauh dari kata makmur. Dan film pun tamat dengan kekayaan yang dimiliki Jinbei, Xiaohun, dan Xiubing.